Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa Het atau biasa juga disebut dengan bangsa Hittites. Nah, tujuan saya membahas bangsa Het ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat mengetahui sejarah peradaban kuno terdahulu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Bangsa Het atau bangsa Hittites adalah bangsa Anatolia kuno yang menuturkan bahasa dari cabang Anatolia dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bangsa ini mendirikan kerajaan yang berpusat di Hattusa. Periode bangsa Hittites dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah kerajaan lama atau yang biasa disebut dengan Old Kingdom, yang berlangsung antara tahun 1700 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah kerajaan baru atau yang biasa disebut dengan New Kingdom, yang kemudian dikenal sebagai Imperium Hittites, yang berlangsung antara tahun 1400 sampai 1200 sebelum Masehi. Sejarah kerajaan lama Hittites dimulai dengan penyerangan dan penaklukan bangsa Hittites terhadap kota Hattusa, yang mana kemudian kota ini menjadi ibu kota bangsa Hittite. Nah, Hattusa sebelum dikuasai oleh bangsa Hittites merupakan sebuah kota yang dibangun oleh bangsa Hatti, yang merupakan salah satu bangsa Anatolia kuno sebelum datangnya bangsa Hittites. Sebelum diserang oleh bangsa Hittites, Hattusa juga sudah beberapa kali mendapatkan serangan dari Kekaisaran Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon dari Akkad, kemudian oleh putranya yang bernama Naram-Sin. Kemudian setelah itu barulah bangsa Hittites di bawah Raja Anita menaklukkan kota tersebut. Saat itu Anita merupakan raja dari kerajaan Kusara yang merupakan kerajaan Hittites yang bertetangga dengan bangsa Hatti. Dan Raja Anita membakar dan menghancurkan kota Hattusa sebelum akhirnya oleh Raja Hattusila I kota Hattusa dibangun kembali dan menjadi awal dari sejarah kerajaan Hittites. Kemudian Raja Hattusili I mempersatukan seluruh wilayah di sekitarnya dan membangun kerajaan Hittites lama, di mana ketika itu Hattusili I lalu digantikan oleh Mursili yang merupakan cucunya dan akan menggantikannya sebagai Raja Hittites. Mursili ini kemudian dibunuh oleh Hanitili yang merupakan iparnya yang lalu menjadi raja selama 30 tahun. Meski demikian, pemerintahan Hantili tidak menghasilkan apapun, dan Hantili ini kemudian dibunuh oleh menantunya sendiri, yaitu Zidanta, yang kemudian memerintah kerajaan Hittites selama 10 tahun. Dan ketika itu juga Zidanta lalu dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Amunna, yang kemudian menjadi raja Hittites selama 20 tahun. Akan tetapi Amunna adalah raja yang lebih buruk dari pendahulunya. Kerajaan Hittites mengalami kemunduran dan timbul berbagai pemberontakan. Meski demikian, Amunna tidak melakukan apapun sama sekali, sehingga Amunna wafat setelah memerintah selama 20 tahun, dan ia lalu digantikan oleh putranya, yaitu Huzziya I yang berasal dari selirnya. Dan Huzziya I ini membunuh keturunan lainnya dari Amunna yang lebih tua darinya dan menjadi raja Hittites selanjutnya.
dan ia memerintah selama 5 tahun, akan tetapi pemerintahannya sama buruknya dengan pendahulunya. Kemudian Huzia I ini lalu digantikan oleh Telpinu, yaitu anak termuda Amuna atau kemungkinan menantunya, yang kemudian menjadi raja setelah mengasingkan Huzia I. Dan Telpinu ini adalah raja terakhir dari kerajaan Hitites lama dan berusaha untuk mengembalikan kejayaan Hitites seperti sedia kala. Meski demikian, tidak banyak yang ia bisa lakukan. Dan Telpinu ini dikenal yang melukiskan mengenai kejayaan kerajaan Hitites di masa lalu dan kemundurannya hingga era pemerintahannya. Kemudian setelah Telpinu wafat, Hitites masuk dalam periode kegelapan yang mana tidak banyak diketahui sejarahnya. Nah, periode sejarah Hitites kemudian berlanjut pada era kerajaan baru atau New Kingdom. Dan disinilah masa keemasan Hitites dimulai, di mana bangsa Hitites berhasil membangun kekaisaran yang sangat luas yang membentang dari Asia Kecil hingga daerah Levan, yaitu Suriah, Lebanon, dan Palestina. Kemudian kekaisaran Hitites dimulai pada masa pemerintahan Suppiluliuma I. Dan Suppiluliuma I ini membangun kekaisaran Hitites dengan melakukan kampanye militer atau penaklukan maupun menjadikan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Hitites sebagai vasalnya. Suppiluliuma I ini juga mengambil wilayah-wilayah vasal Mesir seperti kerajaan Mitanni dan memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaannya sebagai negara vasal. Kekuatan dari Hitites bahkan membuat gentar pemerintahan Mesir di bawah Fir'aun Amunhotep III yang kemudian menarik dukungannya atas kerajaan Mitanni. Ekspansi dari kekaisaran Hitites juga kemudian memaksa Amunhotep III untuk menarik mundur pula kekuasaan Mesir dari Tusrota. Ketika Amunhotep III digantikan oleh Fir'aun Akhenaten, Suppiluliuma I melanjutkan ekspansinya ke wilayah kekuasaan Mesir dan banyak mengambil alih negara-negara vasal Mesir lainnya, seperti Babilos dan lain sebagainya. Barulah pada masa kekuasaan Fir'aun Tutankhamun, Mesir mencoba melawan ekspansi Hitites dengan mengirim Jenderal Horemheb untuk menghentikan gerakan maju pasukan Hitites. Meski demikian, Hitites berhasil meraih kemenangan atas pasukan Mesir karena kekuatan Hitites sudah berkembang lebih pesat dan mampu mengungguli militer Mesir. Kemudian setelah kematian Tutankhamun, istrinya Akhenamun menulis surat kepada Suppiluliuma I, di mana isinya meminta Suppiluliuma I untuk mengirimkan putranya untuk menikah dengannya. Alasan Akhenamun adalah bahwa dirinya tidak dapat menikahi seorang pelayan yang tidak mampu memerintah sendirian dan tidak memiliki anak laki-laki untuk menggantikannya. Kemudian Suppiluliuma I menyanggupinya dan mengirim putranya yang bernama Zananza ke Mesir, akan tetapi Zananza kemudian dibunuh di perbatasan, kemungkinan oleh Horemheb atau penasihat Ai. Nah, kematian putranya membuat Suppiluliuma I murka dan memfokuskan kampanye militernya untuk menghancurkan Mesir. Kemudian kekaisaran Hitites melahap sisa-sisa wilayah Mesir di Levan, dan melalui kemenangan besar-besaran itu Suppiluliuma I membawa banyak tahanan Mesir ke Hitites untuk dijadikan sebagai budak. Kemudian Suppiluliuma I kemudian wafat dikarenakan wabah yang menyebar di wilayah kekuasaannya, yang kemungkinan disebabkan oleh tahanan Mesir yang dibawanya dari peperangan yang menyebabkan wabah yang menyebar. Dan ia digantikan oleh Arnuwanda II, yang mana Arnuwanda II ini merupakan putranya yang kemudian juga wafat karena wabah tersebut. Nah, Arnuwanda II kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Mursili II. Awalnya Mursili II ini dipandang tidak cocok untuk mewarisi tahta karena dia dianggap masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Namun Mursili II yang telah belajar banyak dari ayahnya kemudian membuktikan bahwa anggapan orang-orang terhadap dirinya adalah hal yang salah. Mursili II ini dengan cepat bertindak mengatasi wilayah-wilayah kekaisaran Hitites yang bergejolak seperti Kaska dan mengamankan perbatasan kekaisarannya. Ia kemudian juga memperluas wilayah kekaisaran Hitites dan mengalahkan kerajaan Babilonia lama dalam sebuah pertempuran di kawasan Syria.
Mursili II memerintah selama 25 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Muwattali II. Pada masa pemerintahan Muwattali II ini, Kekaisaran Hititas yang wilayah kekuasaannya sudah mencapai perbatasan Mesir sendiri terlibat dalam pertempuran Kades, di mana Mesir saat itu diperintah oleh Fir'aun yang bernama Ramses II. Kemudian Hattusili III, adik dari Muwattali II, kemudian menggantikannya sebagai Raja Hititas dan menandatangani perjanjian Kades dan berdamai dengan Mesir pada tahun 1252 sebelum Masehi, yang kemudian dikenal sebagai perjanjian perdamaian antara negara konflik pertama di dunia. Kemudian Hattusili III wafat dan digantikan oleh Tudhaliya IV. Pada masa Tudhaliya IV inilah bangsa Assyria yang berbatasan dengan Kekaisaran Hititas mengalami kebangkitan. Dan Assyria yang kemudian mendirikan Kekaisaran Assyria menginvasi wilayah Kekaisaran Hititas di kawasan Levan. Pada pertempuran Yahriya sekitar tahun 1245 sebelum Masehi, pasukan Assyria mengalahkan pasukan Hititas dan sejak saat itu Kekaisaran Hititas mulai melemah dan dominasinya perlahan digantikan oleh Kekaisaran Assyria. Selain pergerakan Kekaisaran Assyria yang semakin agresif, Kekaisaran Hititas juga terancam oleh serangan orang-orang laut yang sering melakukan penjarahan di wilayah Hititas yang menyebabkan Kekaisaran Hititas semakin melemah. Kemudian Tudhaliya IV digantikan oleh Suppiluliuma II, penguasa terakhir dari Kekaisaran Hititas. Suppiluliuma II ini terkenal karena pada masanya terjadi pertempuran laut pertama yang tercatat dalam sejarah, di mana angkatan laut Hititas berhasil memperoleh kemenangan atas Siprot. Namun, tetap saja Suppiluliuma II tidak mampu mengembalikan kekuatan Kekaisaran Hititas kembali. Ancaman Kekaisaran Assyria, serangan orang-orang laut dan kemudian serangan suku Kaskah turut memperlemah kekuatan Kekaisaran Hititas di masa pemerintahan Suppiluliuma II. Kekaisaran Hititas yang didirikan oleh Suppiluliuma I akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 1200 sebelum Masehi. Keruntuhan kekaisaran besar tersebut kemudian memecah Hititas dalam negara-negara kota yang kecil dan lemah. Pada tahun 1190 sebelum Masehi, suku Kaskah menyerang dan membakar kota Hattusa yang merupakan bekas ibu kota Kekaisaran Hititas. Kemudian pada abad ke-9 sebelum Masehi, Kekaisaran Assyria lalu menaklukkan sisa-sisa dari bangsa Hititas dan mengembangkannya dalam Imperium Assyria. Kekaisaran Assyria kemudian menancapkan pengaruhnya yang berupa kebudayaan di tengah-tengah bangsa Hititas. Meski demikian, kebudayaan Hititas masih tetap bertahan hingga penaklukan Kekaisaran Armenia Persia, yaitu oleh Raja Cyrus. Kemudian kebudayaan Hititas dilestarikan dan dimasukkan ke dalam salah satu bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh Kekaisaran Persia. Kebudayaan Hititas baru benar-benar diambang kehancuran ketika Kekaisaran Macedonia di bawah Alexander yang menyerbu wilayah kekuasaan Kekaisaran Armenia Persia. Pada periode-periode berikutnya di bawah para penguasa Helenistik yang menggantikan Kekaisaran Macedonia, kebudayaan Hititas mengalami kemunduran dan benar-benar musnah, lalu digantikan oleh kebudayaan Helenistik yang bertahan selama beberapa abad. Demikian sejarah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.